261 Pulau Surga. Berdasarkan analisis data yang komprehensif, selain informasi mengenai virus Primogenitor, kami juga memperoleh beberapa informasi mengenai asal-usul virus Primogenitor. Kami mengetahui bahwa virus Primogenitor awalnya diekstraksi dari meteorit. Sebuah tim peneliti universitas menemukan keunikan meteorit tersebut. Mereka melakukan penelitian lebih lanjut terhadap meteorit tersebut dan mencoba mengembangkan obat untuk mengobati kanker melalui meteorit tersebut. Setelah itu, sebuah konsorsium bernama VALS membeli laboratorium universitas tersebut dan mengganti namanya menjadi perusahaan meteorit. 3 tahun lalu, untuk melakukan penelitian khusus, perusahaan meteorit membeli sebuah pulau besar di luar negeri. Mereka menempatkan meteorit itu di laboratorium di pulau itu dan mengirim orang untuk menjaganya. Proyek penelitian ini dipimpin oleh kepala peneliti perusahaan, Dr. Kevin. Sebelum kiamat zombie, Dr. Kevin tinggal di pulau ini. Pulau ini adalah pulau surga yang akan kita tuju. Lucia sangat gembira. Ia menambahkan, Fang Heng, selama kita bisa menemukan meteorit di Pulau Paradise, kita akan bisa mengembangkan penawar virus zombie dan menyelamatkan dunia ini sepenuhnya. Saat berikutnya, petunjuk permainan melintas di mata Fang Heng dan Mo Jiawei. Petunjuk, pemain telah memicu misi alur cerita utama cincin ke-14 Pulau Paradise Team. Nama misi, Paradise Island. Uraian misi, Anda telah menerima informasi tentang meteorit generasi pertama di Paradise Island. Dark Knights telah mengundang Anda untuk pergi ke Paradise Island bersama-sama. Kesulitan misi, C. Persyaratan misi, cobalah ikuti Dark Knights ke Paradise Island dan cari informasi terkait meteorit generasi pertama. Petunjuk, atribut fisik dasar pemain yang direkomendasikan dalam misi lanjutan, 10. Setelah menerima berita itu, kami menggunakan sistem penentuan posisi untuk menemukan lokasi spesifik Pulau Paradise. Kami segera mengirim orang untuk menyelidiki. Ini Alto. Kami menemukannya di pulau itu. Dia penduduk asli pulau itu. Seorang pemuda berkulit hitam, tinggi, dan kurus berdiri dari belakang para Dark Knights. Tolong bantu kami. Tolong bawa orang tua dan teman-temanku pergi dari tempat sialan itu. Pulau surga bukan lagi pulau surga seperti dulu. Kalau kami terus tinggal di sana, kami semua akan mati. Fang Heng bingung. Orang tua dan teman-temanmu. Lucia melanjutkan, Pulau Paradise dikelilingi laut. Mereka cukup beruntung bisa terhindar dari kegilaan di awal-awal kiamat zombie. Selain perlindungan dari bekas perusahaan meteorit, penduduk pulau dan perusahaan meteorit segera membangun garis pertahanan di pulau itu. Hingga saat ini, mereka belum terpengaruh oleh gerombolan zombie. Mata Fang Heng berbinar. Apa yang dia katakan? Pulau seberang laut yang tidak diserang zombie. Apakah itu berarti bahwa ada banyak orang yang selamat di sana? Apakah ada peneliti? Bisakah mereka dibawa kembali ke tempat penampungan? Waktu sangat penting. Kita akan membahas detail lebih lanjut tentang helikopter nanti. Russell berkata, Kolonel Fang Heng, Kolonel Barker sedang menjalankan misi lain. Lucia dan David merekomendasikan Anda kepada saya pada saat yang bersamaan. Bolehkah saya bertanya apakah Anda bersedia mengemban tanggung jawab untuk memimpin tim dalam menjalankan misi ke Pulau Paradise untuk melakukan misi eksplorasi dan mengambil meteorit generasi pertama yang penting? Petunjuk, Russell berharap Anda dapat menjadi komandan operasi ini. Jika Anda setuju, Anda akan memperoleh wewenang untuk mengendalikan operasi tim ini. Misi alur cerita utama. Tidak ada alasan untuk menolak tawaran tersebut. Fang Heng segera mengangguk dan berkata, tentu saja, aku akan melakukan yang terbaik. Kamu tidak mengecewakanku, Fang Heng. Russell mengangguk puas. Kita perlu membuat beberapa persiapan dulu. Kita akan bertemu di titik teleportasi 4 jam lagi dan menuju Pulau Paradise bersama-sama. Kalau ada yang kau butuhkan, kau bisa bilang ke David. Para Dark Knight akan bekerja sama sepenuhnya dalam operasi ini. Petunjuk, Anda telah menerima posisi komandan tim. Anda telah memperoleh wewenang untuk mengendalikan tim ini. Anda dapat berbagi misi ini dengan pemain lain. Setiap pemain akan menghitung jumlah misi ring secara mandiri. Mendengarkan percakapan semua orang, jantung Chen Yu berdebar kencang. Dia mengedipkan mata pada Zhang Ze dengan panik. Inilah kesempatan mereka. Jika mereka ingin terlibat dengan misi alur cerita utama, mereka harus memikirkan cara untuk bergabung dengan Dark Knights. Selain itu, peringkat kesukaan dan tingkat kehormatan para Dark Knights harus mencapai tingkat tertentu.
Mereka berdua bahkan belum memasuki Dark Knights, jadi mereka bisa lupa untuk berpartisipasi dalam misi tersebut. Tetapi sekarang Fang Heng telah menjadi komandan operasi, menambahkan 2 orang lagi bukanlah masalah sama sekali. Zhang Ze juga mengerutkan kening dalam. Virus Primogenitor. Meteorit generasi pertama. Dia tidak menyangka Fang Heng telah mendorong misi alur cerita utama ke tahap pertengahan dan akhir. Terlebih lagi, tingkat kehormatannya di Dark Knights telah mencapai tingkat kolonel. Dia bahkan telah diundang untuk menjadi komandan misi ini. Zhang Ze juga tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk bergabung dengan misi. Ia tak kuasa menahan diri untuk menyela, "Maaf sekali, Tuan Russell. Bisakah Anda mengizinkan saya mengobrol sebentar dengan Fang Heng? Waktunya sangat sempit." "Fang Heng, saya akan menunggu Anda di ruang tunggu." Setelah para Dark Knight pergi, Zhang Ze menatap Fang Heng dan berkata, "Fang Heng, aku mewakili federasi dan ingin menjalin kerjasama yang lebih dalam denganmu." Fang Heng melirik Mo Jiawei. Mo Jiawei tersenyum pahit sebagai balasannya. Dia merasa getir dalam hatinya. Dia selalu waspada terhadap orang-orang dari federasi. Siapa yang mengira bahwa dia akan bertemu mereka? Fang Heng berpikir sejenak dan bertanya, "Bagaimana kamu ingin bekerja sama?" "Saya pernah berpartisipasi dalam misi alur cerita utama server 2 sebelumnya. Alur cerita setiap server mungkin berbeda, tetapi beberapa hal tetap sama. Misalnya, virus primogenitor, atau meteorit generasi pertama. Saya bisa memberi Anda informasi selama misi berlangsung." Fang Heng merenung dengan hati-hati. Ia berpikir, bukankah ini seperti menumpang gratis dariku? Apa aku butuh sedikit informasi ini darimu? Fang Heng tersenyum lembut dan berkata, "Tapi, sepertinya aku bisa menyelesaikan misi ini tanpa bantuanmu." Ekspresi Zhang Ze membeku. "Hadiah untuk misi cerita utama sangat bagus. Aku tidak mau membaginya rata. Kau pasti mengerti, kan?" Zhang Ze kembali sadar dan tertawa dalam hatinya. Dia menertawakan Fang Heng yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bagaimana misi alur cerita utama bisa begitu sederhana? Ada begitu banyak server di game kiamat. Dengan mengandalkan kekuatan seluruh federasi, ia hanya berhasil mendapatkan 2 server yang menjadi bagian dari alur cerita utama. Apakah Fang Heng ingin menyelesaikan alur cerita utama sendirian? Ia bagaikan seekor katak di dasar sumur, hanya berangan-angan. Chen Yu tidak memiliki begitu banyak liku-liku dalam hatinya. Dia merasa cemas saat mencoba membujuk Fang Heng. Fang Heng, salah satu pasukan organisasi anti-federal, organisasi Night Owl, telah menyusup ke misi alur cerita utama. Kita perlu memastikan bahwa misi alur cerita utama tidak jatuh ke tangan organisasi anti-federal. Hanya dengan bekerja sama, kita dapat memastikan keamanan misi alur cerita utama semaksimal mungkin. Kita tidak menginginkan hadiah misi. Fang Heng berpikir apa yang dikatakan Chen Yu masuk akal. Tingkat kecerdasan Old Black jauh lebih tinggi daripada federasi. Mereka mungkin telah melakukan beberapa trik kotor dalam misi alur cerita utama. Namun, akan sedikit merugikan bagi federasi untuk berpartisipasi langsung dalam misi alur cerita utama. Dia telah bekerja dengan Chen Yu berkali-kali dan yakin bahwa Chen Yu tidak akan menipunya. Namun, hal itu belum tentu berlaku bagi atasan federasi. Misalnya, Zhang Ze ini datang entah dari mana. "Baiklah, aku setuju kamu bergabung dengan tim." Fang Heng tersenyum dan menambahkan, "Namun, aku butuh kompensasi." 262 penduduk pulau. Zhang Ze juga tidak memiliki kesan yang baik terhadap Fang Heng. Dia diam-diam membenci keserakahan Fang Heng. "Berapa banyak yang kamu inginkan?" "Tiket untuk misi alur cerita utama. Menurutmu, berapa harga yang bisa kujual jika dipublikasikan?" Zhang Ze menggertakkan giginya, "Kami butuh 2 tiket untuk berpartisipasi dalam misi ini. Sebagai gantinya, kami bisa memberimu beberapa informasi terkait misi ini dan juga memberi penjara sejumlah materi senilai 500 poin Raja Dewa sebagai kompensasi. Jika kau mengatakan itu, maka aku sudah menyetujuinya sejak lama." Fang Heng berpikir dalam hati dan melakukan beberapa perhitungan mental. Dengan bergabungnya federasi, ada pro dan kontra. Tak peduli apapun, material yang bernilai 500 poin Raja para Dewa tetap saja menggoda. "Baiklah, selamat datang di tim. Sekarang, Anda dapat memberitahu saya informasi terkait misi ini. Karena keunikan misi alur cerita utama,
saya merasa tidak nyaman untuk mengungkapkan detail misi tersebut kepada Anda. Zhang Ze menyesuaikan keadaan pikirannya dan diam-diam menekan ketidaksenangan di hatinya. Meteorit generasi pertama akan melepaskan radiasi yang sangat kuat. Semakin rendah atribut fisik pemain, semakin besar dampak radiasinya. Sebelum kita menuju ke Pulau Surga, kita perlu menemukan sebanyak mungkin alat untuk meningkatkan atribut fisik dasar. Federasi kami punya ramuan peningkat otot jangka pendek. Nanti kami berikan satu untuk kalian berdua. Zhang Ze melihat jam dan mengerutkan kening. Saya masih harus kembali dan mengambilnya. 4 jam agak sempit. Tidak apa-apa, aku punya alat penghancur ruang di sini. 4 jam sudah cukup. Selain itu, aku juga punya obat yang bisa memperbaiki fisikku dalam waktu singkat, tetapi efek negatifnya agak kuat. Zhang Ze terkejut. Alat penghancur luar angkasa. Tempat perlindungannya sudah bisa membangun perangkat tingkat tinggi seperti itu. Itu benar. Cetak biru konstruksi diperoleh melalui Dark Knights. Berdasarkan tingkat kehormatan Fang Heng di Dark Knights, dia memang bisa mengaksesnya. Fang Heng mengusap dagunya dan terus bertanya, kamu telah mengalami misi alur cerita utama di Distrik 2. Seberapa sulit misi kali ini? Bagaimana jika dibandingkan dengan Pine City? Zhang Ze tersadar dan menjawab, secara teori, kesulitan misi secara keseluruhan sebanding dengan kesulitan misi memasuki kota Pinus 2 kali. Namun, misinya kini telah sangat terpengaruh. Misi lasso kedua di Pine City telah diubah, jadi saya tidak dapat memastikan kesulitan selanjutnya. Fang Heng mengerutkan kening. Misi terakhir Pine City adalah menghadapi makhluk bermutasi tier 5. Jika kesulitannya sama, dia masih harus membawa beberapa peralatan. Demi amannya, Fang Heng memerintahkan para leaker untuk bunuh diri. Setelah pemain mencapai level 17, waktu kebangkitan tim zombie adalah 8,6 jam. Setelah menghitung waktunya, mereka seharusnya bisa bangkit kembali saat mencapai Pulau Paradise. Pulau Surga. Setelah hampir 3 jam terbang, helikopter itu berputar tinggi di atas sebuah pulau. Fang Heng offline untuk tidur dan mengisi ulang tenaga sebelum online. Dia memandang pulau itu dari atas sana. Setelah kiamat, Pulau Paradise menjadi tempat perlindungan kami. Penduduk pulau itu, Alto, memperkenalkan situasi Pulau Paradise kepada semua orang. Dr. Kevin lah yang menyelamatkan semua orang. Dr. Kevin memberi semua orang air kehidupan. Orang-orang yang tinggal di pulau itu akan menggunakannya untuk melawan invasi virus dan mencegah infeksi oleh virus biokimia. Apa itu air kehidupan? Apakah bisa melawan infeksi? Fang Heng bingung. Dia menatap Lucia dan bertanya, apakah kamu pernah menghubungi Dr. Kevin saat terakhir kali kamu pergi? Lucia menggelengkan kepalanya. Dr. Kevin, dia. Alto menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, dia telah hilang selama lebih dari setengah tahun. Fang Heng tertegun dan mulai berpikir. Hilang lebih dari setengah tahun. Paradise Island hanyalah sebuah tempat kecil. Bagaimana mungkin dia bisa hilang? Mungkinkah dia sudah meninggal? Helikopter itu berputar beberapa kali di langit tinggi sebelum mendarat di suatu tempat di tengah desa pulau itu. Banyak penduduk pulau berkumpul berdua dan bertiga, sambil menunjuk ke arah helikopter. Jangan pedulikan. Kebanyakan penduduk pulau ini sudah tinggal di sini sejak kecil dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Mereka hanya sedikit penasaran. Pulau kami memiliki persediaan air bawah tanah yang aman dan lahan yang luas yang cocok untuk pertanian. Sebelum perusahaan meteorit datang ke sini, kami juga bisa mandiri. Setelah perusahaan meteorit membeli kepemilikan pulau ini, mereka tidak mengusir kami, penduduk pulau. Setiap bulan, mereka akan mengirimkan beberapa bahan khusus dari dunia luar. Alto melambaikan tangan kepada penduduk pulau di sekitarnya. Teman-teman, mereka semua adalah rekan Dark Knight. Mereka ada di sini untuk membantu kita. Mari kita kembali dulu. Jika semuanya berjalan lancar, kita akan dapat mengungsi dari sini dengan sangat cepat dan pergi ke tempat yang aman. Penduduk pulau sekitar kemudian pergi satu demi satu. Beberapa anggota Dark Knight mulai memindahkan perlengkapan tempur dari helikopter. Chen Yu dan yang lainnya melihat sekeliling setelah turun dari helikopter, membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Fang Heng memperhatikan detail yang sangat berguna. Ia mendongak dan bertanya, apakah penduduk pulau ini sudah bertani di sini selama beberapa generasi? Alto tercengang mendengar pertanyaan Fang Heng. Ya, Pulau Surga memiliki pemandangan yang indah.
Tanahnya sangat cocok untuk pertanian. Itulah sebabnya pulau ini mendapat nama, Pulau Surga. Fang Heng merenung dalam hati. Bertani itu bagus. Kelompok penduduk pulau ini tampaknya tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Mungkin mustahil bagi mereka untuk membantu Qiu Yaokang meneliti zombie. Namun, mereka tahu cara bertani. Orang-orang hanya bisa bekerja saat mereka sudah kenyang. Ini adalah prinsip yang tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Di masa depan, saat tempat penampungan berkembang, jumlah makanan yang dikonsumsi akan meningkat. Mereka tidak bisa hanya mengandalkan para zombie untuk keluar dan mengambilnya. Mereka harus mandiri untuk mencapai siklus yang baik. Secara kebetulan, setelah penebangan hutan di dekat penjara selesai, masih tersisa sebidang tanah kosong yang luas. Mempertahankannya adalah satu hal, tetapi bukankah lebih baik jika mereka bisa memanfaatkan tanahnya untuk bercocok tanam? Baiklah, dia mungkin juga mengumpulkan semua penduduk pulau itu dan membawa mereka semua kembali ke tempat perlindungan. Aku akan mengajakmu melihat air kehidupan terlebih dahulu. Alto tidak tahu apa yang dipikirkan Fang Heng, jadi dia membawa Fang Heng dan yang lainnya ke pusat desa. Dia terus memperkenalkan situasi di pulau itu. Setelah wabah virus zombie, penduduk pulau bekerja sama memasang kawat berduri di sekeliling pulau. Setiap pagi, orang-orang akan berpatroli di pantai untuk membersihkan zombie yang terombang-ambing di sepanjang laut dan memeriksa apakah kawat berduri rusak. Air kehidupan buatan Dr. Kevin sangat efektif. Jika kita tidak sengaja diserang zombie, kita bisa mendetoksifikasi racunnya dengan air kehidupan. Alto memimpin kelompok itu ke sebuah rumah kayu. Ada penduduk desa yang bersenjatakan senapan di luar rumah kayu itu. Alto memanggil penduduk desa, aku akan membawa mereka masuk untuk melihatnya. Kelompok itu berjalan memasuki rumah kayu. Ada tong-tong besar berisi air di rumah kayu itu. Air kehidupan, penawarnya. Fang Heng berjalan ke salah satu tong, mengeluarkan botol dari ranselnya dan mencoba mengisinya. Petunjuk, Anda telah memperoleh item air kehidupan. Item air kehidupan Asteris 1. Deskripsi, meningkatkan fisik dasar sebesar 3 poin dalam 20 menit setelah penggunaan, meningkatkan kemampuan anti-infeksi. Setelah digunakan, dapat menghilangkan status infeksi virus zombie, hanya efektif melawan infeksi dasar dan menengah. 263 monster. Mo Jiawei dan Chen Yu mengikuti dan mengambil sebotol air dari tong. Ramuan anti-infeksi. Setelah menerima petunjuk permainan, mata Mo Jiawei berbinar. Ini adalah item bagus yang hanya bisa diperoleh pada tahap akhir permainan zombie apokalipse. Sulit dibayangkan bahwa penawar virus zombie, yang sulit dibeli di luar, dapat diperoleh dengan mudah dari semua tong ini. Ada lebih dari 20 tong tersisa di ruangan itu. Dari sudut pandang manapun, tampaknya itu dapat diproduksi secara massal. Jika mereka bisa mendapatkan formulanya dan menjualnya, mereka pasti kaya. Fang Heng punya ide yang sama. Jika dia hendak membawa semua penduduk pulau kembali ke tempat perlindungannya, tentu saja dia harus membawa air kehidupan bersama-sama juga. Akan tetapi, wadah air tersebut akan memiliki beban tambahan saat ditaruh di dalam ransel, sehingga kurang nyaman untuk dibawa bepergian. Sangat merepotkan pula mengangkut penduduk pulau itu satu per satu. Bagaimana dengan, dia bisa langsung membangun jalur teleportasi di sini. Hah, setelah dipikir-pikir lagi, menjadikan tempat ini sebagai pangkalan ketiga sepertinya merupakan ide bagus. Pulau itu terletak di tengah laut, jadi tidak akan diserang oleh dunia luar. Pengaturan jaring pertahanannya juga relatif sederhana, jadi tidak masalah untuk membangunnya di sepanjang pantai. Tanah di sini cocok untuk pertanian, jadi dia bisa tinggal di sini untuk bertani. Fang Heng mengangkat kepalanya dan bertukar pandang dengan Mo Jiawei. Mereka berdua melihat kegembiraan di wajah masing-masing. Mereka memiliki pemikiran yang sama. Zhang Ze menoleh ke arah Alto dan bertanya, bagaimana Dr. Kevin bisa menghilang? Bisakah Anda memberitahu kami secara rinci? Yah, Dr. Kevin adalah orang yang ramah yang telah banyak membantu kami, penduduk pulau. Dulu, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di gua untuk melakukan penelitian. Lalu suatu hari, Dr. Kevin masuk ke gua itu dan tidak pernah keluar lagi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam gua itu. Chen Yu mengerutkan kening. Gua, bukankah kau mengirim seseorang untuk mencarinya? Ya, laboratorium itu dibangun di sebuah gua di pulau itu. Setelah kecelakaan itu,
kami mencoba mencari Dr. Kevin, tetapi gagal. Alto mendesah, mungkin ada gas beracun di dalam gua. Mendekat saja bisa membuatmu pusing, apalagi masuk untuk menyelidikinya. Kami mengerahkan beberapa tim SAR untuk mencoba masuk dan menyelidiki. Paling-paling, mereka masuk ke dalam gua lebih dari 50 meter, tetapi mereka tidak pernah berhasil masuk jauh ke dalam gua. Chen Yu mendengarkan dan tanpa sadar menatap Fang Heng. Deskripsi ini agak mirip dengan saluran pembuangan. Kami sudah menganalisisnya. Seharusnya itu radiasi kuat yang dihasilkan oleh meteorit generasi pertama. Lucia berdiri dan menjelaskan kepada semua orang, dari informasi terkait virus primogenitor, kami menyimpulkan bahwa meteorit generasi pertama akan melepaskan radiasi kuat yang berbahaya bagi tubuh manusia. Kami menduga Dr. Kevin mungkin mengalami kecelakaan saat melakukan percobaan pada meteorit generasi pertama, yang mengakibatkan kebocoran radiasi. Dr. Kevin juga meninggal dunia karenanya. Selain itu, kami telah menyiapkan pakaian pelindung untuk menahan radiasi. Pakaian itu ada di dalam kotak logam. Saya sudah mengirim orang untuk memindahkannya terlebih dahulu. Itu terhubung. Mo Jiawei tercerahkan. Ia bertepuk tangan dengan gembira dan menatap Fang Heng. Apakah kau masih ingat kota Meng yang diduduki AEFC? Awalnya, kota Meng juga merupakan kota yang makmur. Lalu suatu hari, sebuah meteorit jatuh dari langit dan membuat seluruh penduduk kota terguncang. Perusahaan meteorit memperoleh meteorit itu dan mengembangkan virus primogenitor darinya. Fang Heng lalu menatap Zhang Ze. Apa maksudmu? Apa kau punya informasi tentang meteorit itu dari Federasi? Meteorit generasi pertama ini terkait dengan misi utama di tahap selanjutnya. Hanya itu yang bisa saya katakan. Fang Heng merenung sejenak dan berpikir bahwa misinya cukup sederhana. Ketika saatnya tiba, dia akan mengenakan pakaian pelindung dan berlari ke laboratorium di dalam gua untuk menemukan cara mendapatkan meteorit generasi pertama. Apa yang terjadi setelah itu? Kenapa kamu begitu ingin meninggalkan pulau ini? Mendengar ini, mata Alto menunjukkan sedikit kepanikan. Sekitar 3 bulan yang lalu, seekor monster muncul di gua Dr. Kevin. Chen Yu merasa kata ini aneh. Monster, bukannya itu zombie atau apa? Itu monster. Aku masih bisa membedakan zombie. Alto meninggikan suaranya dan membantah, monster-monster ini bersembunyi di dalam gua pada siang hari, dan hanya keluar untuk menyerang kita pada malam hari. Awalnya, ada orang aneh yang menghilang di pulau itu. Belakangan, kami tahu itu monster-monster di dalam gua. Tentara bayaran itu juga melihatnya. Itu bukan zombie. Itu monster. Semua orang merasa aneh dan memandang Lucia. Lucia menggelengkan kepalanya, entahlah. Kita belum pernah dengar ada zombie yang keluar di malam hari. Ngomong-ngomong, menjelajahi gua itu mungkin berbahaya. Kita harus siap bertempur. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan misi cincin tingkat 14, Pulau Surga. Petunjuk, Anda telah memicu misi cincin utama tingkat berikutnya Gua Tim. Nama misi, Gua. Tingkat kesulitan misi. Deskripsi misi, Anda telah mempelajari tentang ruang penelitian Dr. Kevin. Persyaratan misi, masuk ke ruang penelitian dan coba dapatkan informasi lebih lanjut. Kesulitannya belum diketahui. Ini pertama kalinya Fang Heng menghadapi situasi seperti ini, ia bingung dan menoleh ke arah Zhang Ze. Zhang Ze, di sisi lain, mengerutkan kening seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Dia menyadari semua orang sedang memperhatikannya, jadi dia menjelaskan dengan suara berat. Ada masalah. Tingkat kesulitan misi adalah evaluasi misi oleh permainan King of Gods. Jika ada kekuatan eksternal yang terlibat, evaluasi tingkat kesulitan misi tidak akan diperoleh, sehingga muncullah tingkat kesulitan tidak diketahui, yang kita lihat sekarang. Orang-orang Night Owl bergerak untuk mengubah proses misi. Zhang Ze berkata, itu mungkin. Fang Heng melengkungkan bibirnya. Dia tidak takut, dia hanya ingin membela diri. Alto membawa beberapa orang menyusuri jalan pegunungan dan memanjat gunung. Chen Yu dan Zhang Ze sangat khawatir dengan misi ini. Hanya Fang Heng. Chen Yu merasa buah zakarnya sakit. Sepanjang perjalanan, dia melihat Fang Heng terus meningkatkan peringkat kesukaannya pada Alto. Dia bahkan bertanya kepada Alto tentang rencana pengembangan pulau itu di masa depan. Kedengarannya dia tidak peduli sama sekali dengan misinya. Fang Heng sangat bersemangat. Di bawah penyelidikannya yang terus-menerus, petunjuk misi telah diperbarui. Petunjuk, Anda telah memicu misi Islanders of Paradise Island.
Nama misi, Islanders of Paradise Island. Uraian misi, berusaha meyakinkan penduduk Paradise Island untuk bergabung dengan tempat penampungan Anda. Kesulitan misi, SS. Persyaratan misi 1, level tempat berlindung lebih tinggi dari 50. Persyaratan misi 2, tingkat kesukaan penduduk Pulau Paradise meningkat ke tingkat kepercayaan. Persyaratan misi 3, memastikan pemindahan penduduk Pulau Paradise dengan aman. Persyaratan misi 4, selesaikan krisis saat ini di Pulau Paradise. Sederhana, Fang Heng melirik sekilas dan memperoleh gambaran kasar tentang situasinya. Level perlindungannya sekarang di atas level 100, dia telah memenuhi persyaratan. Ketika tiba saatnya membangun jalur transportasi, memindahkan mereka ke tempat aman tidak akan menjadi masalah. Tidak perlu disebutkan peningkatan peringkat kesukaan. Saat dia mengirim beberapa hadiah, peringkat kesukaan mereka akan meningkat. Adapun yang terakhir untuk menyelesaikan krisis. Mereka juga bisa menyelesaikan misi alur cerita utama di sepanjang jalan. Dia bisa menyelesaikan misinya. Fang Heng merasa bahwa kelompok penduduk pulau ini sudah menjadi rakyatnya. 264 gua. Pintu masuk laboratorium gua Dr. Kevin dibangun di tepi tebing. Beberapa pos terdepan juga dibangun di pinggirannya. Tim Dark Knight tiba di tepi pintu masuk gua dan mulai menata peralatan mereka. Semua orang siap mengenakan pakaian pelindung radiasi dan memasuki gua untuk menyelidiki. Halo, saya Zhang Yan, Kapten Tim Keamanan Paradise Island. Saya sudah lama menunggu Anda. Kapten Tim Tentara Bayaran, Zhang Yan, memimpin tim NPC dan berjabat tangan dengan Fang Heng dan yang lainnya. Dulu, saya disewa oleh perusahaan meteorit untuk melindungi laboratorium Dr. Kevin. Sekarang, kami hanya bekerja untuk diri kami sendiri. Bisakah Anda ceritakan tentang situasi di dalam gua? Zhang Yan mengangguk. Sekitar 3 bulan yang lalu, kami menerima berita bahwa 2 penduduk pulau itu hilang. Kami segera membentuk tim pencari untuk mencari di pulau itu. Awalnya, kami tidak menghubungkan hilangnya dia dengan gua tersebut. Sehari setelah penduduk pulau itu menghilang, 2 prajurit yang menjaga gua itu hilang satu demi satu. Malam itu, saya memperkuat patroli saya. Pada malam hari, para prajurit menemukan monster selama patroli mereka dan membunyikan alarm. Chen Yu bertanya, bukankah mereka zombie? Saya tidak yakin apakah mereka zombie yang bermutasi. Mereka bergerak sangat cepat. Mungkin mereka terkejut mendengar suara tembakan dan mulai melarikan diri. Kami mengejar mereka sampai kami melihat mereka bersembunyi di laboratorium gua Dr. Kevin. Mendengar itu, semua orang terdiam sejenak. Setelah itu, kami memasang alarm peringatan 24 jam di pintu masuk dan mencoba menutup seluruh gua, tetapi hasilnya tidak bagus. Selain pintu masuk gua ini, masih ada pintu keluar lain yang belum kami temukan. Lucia menyarankan, apakah kamu ingin ikut dengan kami? Kami sudah menyiapkan beberapa pakaian pelindung lagi. Tidak, kami tidak pernah memasuki gua itu bahkan saat Dr. Kevin ada di sini. Kami tidak dapat membantu Anda. Zhang Yan memberi isyarat kepada tim tempur di belakangnya dengan matanya. Kami akan menemuimu di luar. Oke, Lucia tidak memaksa mereka. Ia memberi isyarat kepada 3 Dark Knight untuk menunggu perintah. Mari kita mulai. Fang Heng mengambil jarum suntik dari Zhang Ze. Item, 7 injeksi proteinase aktif. Deskripsi, meningkatkan 4,5 fisik dasar dalam 5 jam setelah injeksi. Bagus sekali. Fang Heng langsung menusukkan jarum ke lengannya. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa botol ramuan dari ranselnya dan membagikannya kepada semua orang. Ramuan-ramuan ini adalah produk cacat yang secara tidak sengaja dikembangkan Qiu Yaokang saat ia mengembangkan ramuan gen yang disempurnakan. Ayo, ini ramuan yang dikembangkan oleh penjara kita. Item, ramuan gen fisik sementara yang ditingkatkan gagal. Deskripsi, meningkatkan 5 poin fisik dasar dalam 3 jam setelah konsumsi, mengurangi 5 poin kekuatan dan 5 poin kelincahan. Nilai atribut terendah akan menjadi 3 poin. Atribut ini agak mengecewakan. Semua orang mengambil ramuan itu dan melihatnya, lalu mereka meneguk semuanya. Setelah mengenakan pakaian pelindung, Fang Heng mencoba menggerakkan tubuhnya di tempat. Pakaian pelindung yang berat membuatnya sulit bergerak. Melihat yang lain masih mengenakan perlengkapan mereka, Fang Heng berjalan ke sisi Zhang Yan dan menyerahkan sekantong kue Oreo. Saudaraku, aku tidak punya rencana jangka panjang untuk tinggal di pulau ini.
Jika penduduk pulau menemukan tempat berlindung baru di masa depan, apakah kalian semua masih berencana untuk tinggal di pulau ini? Zhang Yan mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Sejak kiamat dimulai, makanan yang kami miliki di pulau ini telah habis dengan sangat cepat. Kami hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan makanan yang disediakan oleh penduduk pulau. Sebagai balasannya, kami akan selalu melindungi penduduk pulau ini sampai mereka menemukan tempat yang aman. Ada kesempatan, kemas menjadi satu dan bawa semuanya. Mendengar apa yang dikatakan Zhang Yan, Fang Heng merasa bahwa dia memiliki peluang bagus untuk menyelesaikan misinya. Tempat penampungan saya bersedia menerima penduduk pulau ini. Jika memungkinkan, setelah bahaya di gua dihilangkan, saya akan memikirkan cara untuk menyediakan lebih banyak makanan dan sumber daya bagi mereka untuk membangun pulau ini. Zhang Yan menatap Fang Heng dengan heran. Tempat penampunganku membutuhkan tentara bayaran yang berpengalaman. Aku yakin penduduk pulau ini juga membutuhkanmu. Kuharap kau bisa tinggal di sini dan bergabung dengan tempat penampunganku. Jika kamu benar-benar bisa melakukannya, aku akan mempertimbangkannya. Sementara mereka berbicara, Lucia dan yang lainnya telah menyelesaikan persiapan mereka. Ayo pergi. Fang Heng dan Lucia memimpin tim ke depan dan menjelajahi gua. Saat mereka melangkah masuk ke dalam gua, sederet pesan langsung terlintas di penglihatan Fang Heng. Petunjuk, Anda telah memasuki area khusus. Jika terkena radiasi khusus, HP Anda akan terus berkurang. Saat nilai radiasi terakumulasi hingga batas tertentu, Anda akan memasuki kondisi pingsan. Petunjuk, atribut fisik dasar Anda saat ini lebih dari 40, kebal terhadap 90% efek radiasi. Setelan pelindung yang Anda kenakan akan menahan 50% efek radiasi. Saat ini terpengaruh oleh 5% efek radiasi. Fang Heng cepat-cepat melirik petunjuk itu. Radiasi di sini sangat kuat. Kita harus mempercepatnya. Tanpa peta jalan masuk ke dalam gua, setiap orang hanya bisa mengandalkan inderanya dan mengandalkan senter untuk menerangi jalan mereka ke depan. Di sana, mengikuti jejak penggalian manual, kelompok itu maju menuju lorong di sebelah kanan. Setelah berbalik dan maju sekitar 100 hingga 200 meter, pintu besi di dinding kiri menghalangi jalan mereka. Fang Heng terlalu malas membuang waktu. Ia langsung beralih ke senapan, membidik kunci, dan menekan pelatuknya. Bang! Dengan suara keras, kunci itu dihancurkan oleh senapan. Fang Heng menendang pintu besi hingga terbuka dan melangkah masuk ke dalam ruangan. Keadaannya gelap gulita. Semua orang menyorotkan senter mereka ke dalam ruangan. Hal pertama yang dilihat Fang Heng adalah beberapa mesin kontrol di sudut. Lihat, apa itu? Mo Jiawei melihat sesuatu dan berteriak memperingatkan. Fang Heng segera menoleh. Suara mendesing. Sebuah bayangan hitam melintas di depan mata Fang Heng. Melalui kemampuan penglihatan malamnya, Fang Heng dapat melihat dengan jelas seperti apa wujud benda itu. Ia memiliki 4 anggota badan dan tubuh yang mirip manusia, tetapi seluruh tubuhnya berwarna coklat gelap dan menempel erat pada dinding batu yang tinggi. Itu tidak tampak seperti zombie biasa. Ledakan. Reaksi Lucia sangat cepat. Ia mengangkat senapan otomatisnya dan menembak. Ledakan. Peluru itu tepat mengenai kaki depan monster itu dan darah merah muncrat keluar. Ia bergerak sangat cepat. Setelah terluka, ia dengan cepat memanjat dinding batu dan menghilang ke dalam lubang kecil. Alis Fang Heng berkerut erat. Gaya gerak monster itu agak mirip liker. Keempat anggota tubuhnya menempel di dinding dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Apa itu? Tidak, larinya terlalu cepat. Aku tidak melihatnya dengan jelas. Mo Jiawei menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki kemampuan penglihatan malam seperti Fang Heng dan Lucia. Dia hanya melihat bayangan kabur saat dia mengarahkan senter ke bayangan itu. Sebelum dia bisa menggunakan keterampilan pendeteksiannya, monster itu sudah melarikan diri. Hati-hati, mungkin itu monster yang dilihat tentara bayaran itu. Tatapan Fang Heng menyapu seluruh ruangan. Ada beberapa lubang di sudut atas ruangan. Ada jejak pintu keluar yang sering dilewati. Tampaknya monster menggunakan lubang ini untuk masuk dan keluar gua. Bab 265, Heterozigot. Setelah memastikan ruangan itu aman untuk sementara, Fang Heng berjalan ke konsol dan mengambil buklet di sisi konsol. Petunjuk, Anda telah memperoleh manual pengoperasian konsol pusat laboratorium. Setelah membolak-balik manual operasi, Fang Heng mencoba memeriksa peralatan mekanis.
Petunjuk, telah terdeteksi bahwa Anda memiliki keterampilan pemeliharaan mekanis. Petunjuk, kerusakan mekanis saat ini adalah 2%, tingkat keberhasilan perbaikan saat ini adalah 100%, biaya, komponen elektronik biasa *3, kabel *2, alat yang dibutuhkan, kunci pas. Tingkat perawatan mekanik Fang Heng telah mencapai level 17. Selama periode ini, ia dibimbing oleh Victor, arsitek sekaligus mekanik utama, dan keterampilan perawatannya meningkat pesat. Chen Yu dan yang lainnya berdiri di sampingnya untuk melindunginya. Mereka bertanya dengan suara rendah, bagaimana? Itu bukan masalah besar. Beri aku waktu. Sembari berbicara, Fang Heng melambaikan kunci Inggris di tangannya. Sebuah batang penyalur panjang muncul di atas kepalanya. 2 menit kemudian, perbaikan selesai. Fang Heng dengan lembut menekan tombol pemulihan. Berdengung, lampu di ruangan itu menyala. Selesai. Fang Heng dengan cepat mengendalikan panel kontrol utama dan menemukan peta struktur internal ruang penelitian. Dia memproyeksikannya ke layar elektronik. Ini adalah ruang kendali. Di belakangnya adalah ruang penelitian. Ruang khusus tempat meteorit generasi pertama disimpan berada di belakang ruang penelitian. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan misi cincin tahap ke-15 gua. Petunjuk, Anda telah memicu misi cincin alur cerita utama tahap berikutnya, meteorit generasi pertama tim. Nama misi, meteorit generasi pertama. Kesulitan misi. Persyaratan misi, mencoba mendapatkan meteorit generasi pertama. Fang Heng cepat-cepat melirik petunjuk misi dan dengan sigap mengendalikan platform. Klik, dengan suara lembut, pintu di belakang ruang kendali utama terbuka secara otomatis. Ruangan tempat penyimpanan meteorit generasi pertama telah hancur. Ruangan itu tidak bisa lagi dibuka secara otomatis melalui kendali pusat. Fang Heng berbalik dan melihat yang lainnya. Dugaan kami mungkin benar. Mungkin ada yang salah dengan penelitian Dr. Kevin, yang menyebabkan radiasi menyebar. Haruskah kita pergi? Lucia selalu agresif. Ia mengangkat pistolnya dan berkata, kalau kita tidak bisa membukanya secara elektronik, kita akan lari dan membukanya secara manual. Apakah dia sedikit gegabah? Mo Jiawei menatap Fang Heng dengan pandangan penuh tanya. Fang Heng menatap ke arah Mo Jiawei, lalu ke waktu kebangkitan para liker dan klon zombinya. Waktu kita terbatas. Semakin lama kita di sini, reaksi radiasinya akan semakin kuat. Hati-hati dengan monster yang muncul di sepanjang jalan. Ayo pergi. Baiklah, ayo berangkat. Semua orang mengangkat senjatanya, melewati pintu besi dan berjalan ke jalan panjang di belakang. Di ujung jalan setapak itu, jalan itu diblokir oleh pintu logam paduan. Pintu logamnya sudah rusak dan bengkok. Fang Heng merasa ada yang tidak beres saat dia melihat pintu. Kerusakan semacam ini lebih seperti distorsi yang disebabkan oleh ledakan buatan manusia. Pintu logam itu tidak sepenuhnya menghalangi jalan masuk. Faktanya, karena ledakan itu, ada banyak celah yang terbuka dan mereka hampir tidak bisa masuk. Semua orang segera bertukar pandang. Saya akan masuk dan melihatnya. Lucia mengajukan diri untuk maju tetapi ditarik kembali oleh Fang Heng yang ada di belakangnya. Saya komandan operasi ini, saya akan melakukannya. Sambil berbicara, Fang Heng berbalik ke samping dan masuk ke dalam gua. Gua itu sangat kosong. Penglihatan malam Fang Heng tidak terlalu kuat. Ia menyalakan senternya dan menggunakan cahaya yang dipancarkannya untuk mengamati area sekitar. Ruang penyimpanan tempat meteorit generasi pertama disimpan adalah gua primitif yang belum sepenuhnya dibangun. Ada lubang yang dalam di tengahnya. Tidak ada bahaya untuk saat ini. Silakan masuk, semuanya. Semua orang di luar gua dengan hati-hati melangkah masuk ke dalam ruangan setelah menerima pesan Fang Heng. Satu demi satu, mereka menggunakan senter mereka untuk menerangi sekeliling. Di mana meteorit generasi pertama? Itu ada di dalam lubang. Fang Heng baru saja memeriksa struktur internal gua dari komputer di ruang kendali utama, jadi dia menjelaskannya kepada semua orang. Meteorit generasi pertama memiliki efek radiasi yang sangat kuat, sehingga disimpan di kedalaman gua. Dalam keadaan normal, Anda harus berada di ruang kendali utama untuk mengoperasikan peralatan dan menariknya dari kedalaman. Lihat. Lucia tiba-tiba menyadari sesuatu, merendahkan suaranya dan menunjuk ke udara. Apa itu tadi? Menatap ke arah yang ditunjuk Lucia, jantung Fang Heng berdebar kencang.
Sekawanan kelelawar. Fang Heng terkejut ketika dia melihat makhluk hitam tergantung terbalik di atas dinding batu. Bukan, mereka adalah monster yang mereka lihat belum lama ini. Mereka lebih mirip gabungan kelelawar dan manusia, tergantung terbalik di dinding batu dengan cakar tajam yang tumbuh dari kaki mereka. Vampir. Wajah Zhang De memucat sejenak. Ia menyadari betapa seriusnya masalah ini. Apa? Fang Heng tiba-tiba berbalik menatap Zhang De. Vampir. Mo Jiawei menutup mata kanannya dan mengamati makhluk di atas dinding batu, menceritakan informasi yang didapatnya dari keterampilan deteksinya. Perpaduan mayat vampir dan zombie. Makhluk heterozigot yang merupakan gabungan dari virus zombie dan vampir. Itu memiliki kemampuan memanjat yang kuat dan kemampuan meluncur yang pendek. Berbeda dari mayat zombie biasa, makhluk ini memiliki mobilitas dan kemampuan infeksi yang kuat. Jantung Mo Jiawei berdebar kencang. Ia tak menyangka akan bertemu makhluk bibrida seperti itu di sini. Ia melanjutkan, makhluk bibrida ini memiliki sebagian besar karakteristik zombie dan vampir. Kelemahannya adalah cahaya yang kuat. Jantung Fang Heng berdebar kencang, dan ia langsung berbisik, cepat. Singkirkan senternya, jangan ganggu mereka. Semua orang menjauhkan senter, tidak melihat makhluk bibrida yang tergantung tinggi di langit. Sialan, itu pasti Night Owl. Zhang Ze menggertakkan giginya dan mengumpat pelan. Federasi telah menerima informasi sebelumnya bahwa Night Owl telah membuat bergerak di dunia vampire apokalipse dan zombie apokalipse. Terhubung dengan makhluk bibrida yang dilihatnya sekarang, Zhang Ze hampir yakin bahwa Night Owl pasti telah melakukan semacam intervensi dalam alur cerita utama dunia ini. Fang Heng dan Lucia mendongak dengan mata telanjang mereka. Di seluruh gua, setidaknya ada ratusan mayat heterozigot vampir di puncak gua. Ada juga heterozigot besar yang tampak seperti makhluk elit tingkat tinggi. Satu-satunya kabar baik adalah mereka tampaknya berada dalam keadaan tidak aktif. Fang Heng tidak punya waktu untuk mempertimbangkan apakah Night Owl berada di balik semua ini. Dia harus memikirkan cara untuk menyelesaikan misi dan mendapatkan meteorit generasi pertama terlebih dahulu. Dia segera menyusun rencana dalam benaknya dan berkata dengan suara pelan, mereka masih dalam keadaan tidak aktif. Jangan membuat mereka khawatir. Kita akan mendapatkan meteorit generasi pertama dan kemudian mengungsi. Semua orang mengangguk serempak. Fang Heng mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya dan menunjuk ke katup manual di samping. Dengan memutar katup manual, ia dapat mengangkat meteorit generasi pertama yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Fang Heng memberi isyarat, aku akan membuka katupnya. Kalian bantu aku. Setelah mengatakan itu, dia dengan hati-hati berjalan menuju katup manual di sudut. Yang lainnya segera mencari perlindungan di belakang dan berjaga. Sesampainya di katup, Fang Heng mengulurkan tangan dan memutar katup. Hualalala. Suara rantai mekanik yang ditarik terdengar sangat jelas di aula yang sunyi itu. Mo Jiawei diam-diam berdoa dalam hatinya agar para heterozigot mayat vampir di puncak gua tidak terbangun karena suara-suara itu. Dengan kekuatannya hingga 30 poin, Fang Heng mampu memutar katup dengan mudah. Tiba-tiba, Fang Heng mendengar suara klik ringan di telinganya. Pada saat berikutnya, Fang Heng merasakan semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Selanjutnya bab 266, Kebangkitan.